Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang hormat Bapak Kasih Pelayanan, yang hormat Ibu Kasubag Tata Usaha, yang hormat rekan-rekan panitia, serta yang berbahagia Bapak Ibu Guru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan inayah pada hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi, wabil khusus dengan Pak Kasih hari ini yang biasa-biasa hari ini atau biasa-biasa dalam hidup sehari-hari Bapak Ibu berada di tempatnya masing-masing, ya. Ada yang di rumah, ada yang di lab dan seterusnya. Tapi pada hari ini kita bisa bertatap muka, ya. Alhamdulillah saya sangat senang sekali hari ini kelihatan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan selamanya, ya. Dan perkumpulan ataupun pertemuan seperti ini yang selalu menjadi apa yang dinanti-nantikan. Biasanya kita bersilaturahmi. Nah, beberapa bulan ke belakang kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang biasanya kita komunikasi langsung dari komunikasi yang tidak langsung. Bapak Ibu saya hormati, Pak Kasih, alhamdulillah selamat datang di SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja. Pak Kasih ini adalah guru saya juga, karena kita basicnya sama-sama kimia. Ini kimia, saya kimia. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini adalah workshop yang kedua. Kenapa tidak dikaliguskan? Ini ada 3 tahapan workshop sebenarnya. Yang pertama, minggu kemarin, tepatnya tanggal 5 November, kita sudah melaksanakan workshop penguatan budaya kerja dengan topik yang khusus yaitu penyusunan pedoman budaya kerja. Kita telah mengundang 3 narasumber dari industri, ya, dari Agrofarm, dari Moko, ya, kemudian juga dari pihak Quickly, ya, itu kemarin. Nah, ini oleh panitia sudah disusun pedomannya. Nah, hari ini akan disampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Hari ini akan disampaikan kepada Bapak Ibu hasil penguatan budaya kerja di SMK Pertanian 1 Sukaraja ini. Ini adalah penguatan, ya. Berarti yang tadinya sudah bagus budaya kerja kita kuatkan lagi, ya. Dan kita melihat ke belakang ketika kita rapat kerja dulu, ya. Kita bersemangat untuk menyusun program-program sekolah kita untuk 4 tahun ke depan, ya. Dan kita juga sudah sepakat di manajemen sudah menyetujuinya bahwa misi kita yang baru itu adalah ini harus hafal semua, dan karena kita yang akan melaksanakan misi kita yang baru itu adalah menghasilkan lulusan yang unggul dalam karakter, kompetensi, literasi, dan berwawasan lingkungan. Itu yang kami rangkum dari hasil rapat kemarin. Nah, poin-poinnya, ya, untuk karakter ini kita mengharapkan anak kita itu kuat dalam karakter mental, kuat juga dalam karakter kinerja. Kuat dalam karakter mental, kuat dalam karakter kinerja. Tidak mau anak kita itu rajin, jujur, ya, tapi malas. Kemarin rajin, jujur, bekerja keras dan bersemangat, itulah yang akan kita harapkan dari siswa kita selulus dari sekolah ini. Kemudian kompetensi itu kemarin benang merahnya adalah siswa kita selalu bisa
berkolaborasi, ya, bekerja sama, kreatif, juga punya pola pikir yang kritis. Literasi, karena sekarang zamannya adalah media-media, tidak mungkin kita hanya melihat langsung saja. Kembali literasi itu kita sepakat bahwa minat dan daya baca harus kita tingkatkan. Banyak orang minat bacanya banyak, ya, tapi dayanya lemah. Kemarin kita contohkan kan, ketika kita membaca WA itu kan senang, ya. Tiap pagi kita lihat HP, lihat WA, tapi ketika kiriman WA-nya panjang, itu nggak dibaca, ya, karena daya kita yang cukup rendah. Nah, kemudian wawasan lingkungan juga kita tidak terlepas bahwa kita harus peduli terhadap isu-isu yang ada di lingkungan. Sehingga dengan demikian, salah satu poin yang akan kita capai ini, dan memang sesuai dengan program kita, adalah penguatan budaya kerja. Ya. Penguatan budaya kerja ini artinya nanti kita dalam sekolah ini akan mengkondisikan, akan membiasakan anak berbudaya kerja, sehingga setelah lulus, anak berada di industri, anak berada di buka, itu tidak canggung lagi, tidak bingung lagi, dia siap bekerja. Jadi itu harapannya. Maka ke depan nanti kita akan ada komitmen, ya, komitmen kita bahwa kita setelah kegiatan ini akan melaksanakan budaya kerja yang telah kita tetapkan dan kita teruskan, ya. Dan nanti akan disampaikan oleh instruktur provinsi, ya, Pak Lalan dan Ibu Rita. Secara teori gambaran seperti ini, nanti aplikasinya seperti ini, dan ke depan ini modalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kalau melihat ujung dari kemarin dari pihak industri itu, salah satu budaya kerja itu yang utama ada pangkalnya atau benang-benangnya di disiplin. Walaupun SOP sebagus apapun, walaupun aturan sebagus apapun, kalau kita tidak laksanakan, tidak disiplin, tidak patuh, tidak taat terhadap aturan, itu memang kita agak susah. Maka disiplin kemarin, ya. Kemudian kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Dari sana semua nanti saya mohon sumbangannya, kita akan ada moto untuk budaya kerja kita. Ya. Apakah nanti bentuknya top atau bentuknya giat dan seterusnya. Ya. Seperti moto SMK kita kan sekarang apa? Maju. Ya. SMK, ya, SMK bisa. SMK Pertanian Sukaraja maju, ya. Kemarin ada Allahu Akbar gitu, ya. Nah, jadi moto kita itu. Kalau secara umum SMK bisa, SMK Pertanian Sukaraja adalah maju. Nah, maju itu kandungan maknanya, M-nya itu dari mumpuni, ya. Mumpuni, setelah mumpuni, A-nya itu adalah agamis, ya. Kemudian J-nya adalah juara, kemudian U-nya adalah update, ya. Kalau kemarin kata Bu Nono itu up to date, ya, kita update saja, kita update saja. Jadi itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dalam 4 tahun ini kita kerjasama, ya, kerjasama, karena kita bukan Superman. Bisa katakan kita adalah super team. Marilah kita bersemangat, ya. Kita jangan melihat ke belakang, kita lihat ke depan supaya kita tetap sesuai dengan tujuan dan maksud kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bisa tercapai, ya, dan tetap ada dalam ridho dan rahmat Allah SWT, ya. Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan ini kami dari panitia atau mohon kepada Pak Kasih untuk membuka sekaligus memberikan arahan, ya, terhadap kegiatan kita hari ini khususnya dan kedepannya, ya, dan mohon tetap ada dalam bimbingan beliau supaya kita memaksimalkan pelayanan terhadap peserta didik kita. Walaupun dengan kondisi yang seperti ini, insya Allah kita 80% pelayanan terhadap Isya sudah terlaksana dengan baik. Ya. Mudah-mudahan waktu ke waktu kita akan mencapai di maksimal 100%. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu selamat mengikuti diklat nanti, ya. Dan kami pada hari ini saya ada undangan. Ini mudah-mudahan juga mendapat kabar baik dan penguatan. Hari ini itu kami diundang dengan HKI itu untuk mengadakan rapat koordinasi dari direktorat tentang link and match, ya, tentang industri. Mudah-mudahan nanti kita ke depan punya industri yang baku terhadap sekolah kita, yang
dihubungkan dengan peserta sekalian yang dari sekolah kita. Jadi itu saja dari saya. Ya. Sedikit sambutan dan arahannya. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang terhormat Bapak SMK Negeri 1 Sukareja, Pertanian Sukareja, Ibu Kasubag, Bapak Ibu Wakase, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sukareja. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan tugas. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama selamat ya Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas walaupun dalam kondisi pandemi ya, pasti dan kolaborasi ini kata penting dari nanti kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami dari cabang Dinas Pendidikan Daerah jadi mengajak kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan, mari kita wujudkan visi-visi tersebut agar nanti Jawa Barat betul-betul menjadi juara. Juaranya juga harus lahir dan batin ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya mungkin pada kesempatan ini saya sendiri akan sedikit mengulas kaitan dengan nanti program baru yang akan diluncurkan, walaupun mungkin setelah beberapa kali uji coba ini gagal terus ya, kaitan dengan asesmen kompetensi minimal ya. Ini di lapangan ini masih banyak istilahnya salah menafsirkan kaitan dengan AKM itu ya. Kalau saya berbicara dengan Pak Direktur PSMK kemarin di SMK Penguji ya, itu sangat sederhana sekali beliau menjawab kaitan dengan program baru AKM tersebut. Jadi Pak Asep katanya tolong sampaikan kepada persekolahan kaitan dengan program AKM itu nggak usah artinya dipandang rumit, kemudian harus artinya berjibaku ya untuk menyiapkan dan sebagainya. Itu tidak usah katanya, karena AKM itu nanti berbeda sekali dengan ujian nasional ya. Jadi artinya untuk tahap pertama ini justru AKM ini harus mengalir ya dengan sendirinya. Dengan kata lain tidak usah anak misalnya katanya diikutkan bimbingan tes, tidak usah anak ada pemakaman dan sebagainya. Karena tujuan AKM adalah untuk memotret nanti kondisi sekolah secara keseluruhan. Nah sekarang kalau mungkin ada istilahnya pemantauan dan sebagainya, ya, nanti akan tidak objektif katanya nanti di dalam nanti tersebut. Dan perlu juga katanya disampaikan bahwa soal-soal AKM itu tidak bisa dilatih dengan cara mendadak. Artinya AKM ini harus ditanamkan nanti oleh Bapak Ibu guru di dalam kegiatan sehari-hari ya. Jadi ini beda sekali ya. Dan kemarin hasil juga di Bandung
ternyata yang ikut itu pada bengong. Oke, artinya pada bengong itu karena mungkin awal informasi kaitan dengan AKM itu sepertinya sama dengan UN, padahal AKM ini sangat berbeda sekali. Ya, mungkin yang sudah tahu kaitan dengan soal AKM adalah operator, karena kemarin yang pernah diuji, ya uji sistem yang melibatkan soal adalah para operator, dan soal-soalnya itu juga ya betul-betul soal-soal yang perlu dianalisis, dengan kata lain soal-soal yang betul-betul memerlukan kebiasaan-kebiasaan para peserta didik di dalam menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Di sekolah ini nanti akan dikembangkan untuk budidaya jamur ya. Nah ini menurut saya ini sangat baik sekali. Hanya juga perlu diperhatikan, ini saran dari kemarin Pak Direktur, juga harus kemarin yang itu kan sudah membuat minuman ya. Setelah ditanyakan itu antara selisih ya modal dan jualnya katanya masih kurang. Artinya mungkin minimal dari produksi itu harus dipastikan ada labanya 15% katanya minimal gitu nanti. Jadi kalau nanti di sini nanti akan budidaya jamur, nanti tolong diperhitungkan. Tapi tadi kata Pak Kepala, ini kalau hitungannya dari satu ya itu modalnya sekitar 1.000 sekian, katanya nanti bisa dijual 4.000 sekian kalau itu mungkin sudah melampaui, dan mudah-mudahan ini nanti bisa terus dikembangkan nanti. Ya, jadi kalau nanti ini punya ciri khas, nah insya Allah nanti orang-orang ya nanti akan melihat nanti kondisi yang ada di SMK Negeri 1 Pertanian Sukaharja ini. Sebenarnya untuk sekolah ini kalau dilihat ini sangat strategis sekali dengan adanya IPB ya yang ada di bawah ya nanti. Mohon ya wakaf hubungan masyarakat ini harus nanti dijalin agar sekolah ini nanti bisa digendeng oleh IPB, dan nanti apa-apa nanti yang harus dikembangkan di sini. Karena IPB yang ada di Sukabumi ini kalau dilihat dari kondisinya ini sangat bagus sekali ya, karena dia juga membuat, kalau yang sudah kunjungi di sana, ini kandang ayamnya itu seperti apartemen ayam ya, karena betul-betul nanti ditata sangat bagusnya. Nah ini salah satunya nanti. Jadi untuk itu untuk mewujudkan visi misi ini mungkin imbasnya nanti ke satuan pendidikan juga harus mengacu kepada harus jadi juara, harus melaksanakan inovasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya harus berkolaborasi, karena pencapaian tujuan atau keberhasilan itu sekarang ini tak mungkin kalau tidak ada kolaborasi. Artinya kerjasama baik Ibu ini di antar mapel pun nanti harus betul-betul nanti bisa. Bahkan ke depan pembelajaran di SMK nanti diharapkan katanya harus masuk semua pelajaran. Jadi seperti mungkin kalau di SD gitu ya, jadi ada yang tematik ya nanti, karena ini untuk menjawab tantangan dari keperluan dunia usaha ya, karena sekarang katanya anak-anak itu kalau ditanya persen ya di dalam membuat produk ini suka kurang
memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Ya. Seperti halnya kemarin mencontohkan di dalam pembuatan roti katanya. Roti itu kan dibuat dari bahan-bahan. Jadi anak-anak katanya kalau sekarang ditanya berapa persen terigunya, berapa persen gulanya, berapa persen, ini jawabnya kurang persen. Untuk itu ke depan katanya guru matematik ini juga harus ikut bertanggung jawab dalam kalau nanti di satuan pendidikan ini membuat produksi, sehingga anak-anak nanti lebih cakap lagi di dalam penguasaan baik di bidang keahliannya maupun nanti di bidang lain, sehingga nanti bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat dan nanti kompetensinya jelas akan meningkat. Dari 5 misi tadi, Bapak Ibu, yang berhubungan dengan dunia pendidikan yaitu misi nomor 2 ya, yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif ya. Jadi ini mungkin tugas kita bersama di dunia pendidikan nanti untuk mensukseskan kaitan dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat khusus di dunia pendidikan. Bagaimana nanti kita mengukur keberhasilan dari misi nomor 2 ini? Di sini ada mungkin indikator kaitan dengan IPM ya, kemudian indeks kebahagiaan, tingkat pengangguran, kemudian persentase penduduk miskin, dan masih tingginya stunting di Jawa Barat. Nah, ini untuk 2017 ini angka-angkanya ada, maka nanti di tahun 2023 ini harus ada nanti peningkatan yang bisa. Salah satu contohnya kaitan dengan IPM 2017 itu 70,69, maka nanti kita dituntut harus bisa menaikkan menjadi 73,91 ya nanti, atau sampai 74. Jadi kaitan dengan IPM ini jelas ada hubungan dengan angka partisipasi kasar tadi ya, yaitu agar siswa-siswa yang bisa mengenyam pendidikan di SMA atau SMK ini harus lebih meningkat lagi nanti. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa kaitan dengan pencapaian-pencapaian yang perlu nanti kita lampaui kaitan dengan kondisi Jawa Barat dari 2017 sampai 2023. Ini program unggulan Jawa Barat ya. Yang pertama akses pendidikan untuk semua ya. Mungkin salah satu wujudnya yaitu dengan sekarang mulai tahun 2021 SPP dibayar oleh pemerintah ya. Jadi bukan SPP gratis ya. Karena kalau SPP gratis nanti lain. Karena kalau SPP gratis berarti tidak ada yang memberikan masukan, tetapi sekarang SPP dibayar oleh pemerintah. Walaupun mungkin tidak seimbang, tapi nggak tahu kalau untuk SMK Pertanian Sukaraja itu kalau dibandingkan dulu waktu dari siswa dengan sekarang itu masih besar dulu mungkin ya. Artinya mungkin masih belum melampaui ya, artinya apalagi kalau yang dulunya SPP-nya 400 ya, sekarang kan dibayar 160 ya nanti, tapi mungkin lambat laun nanti bisa melampaui. Ini akses pendidikan untuk semua, itu salah satunya program sekarang. Kemudian juga pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sekarang sedang menggulirkan SMA dan SMP satu atap. Untuk di Sukabumi baru ada satu, yaitu SMA Negeri 1 Kalapanunggal ya. Itu adanya di SMP. Jadi nanti gedungnya akan bersamaan dengan
tujuan nanti semua anak-anak yang ada lulus di SMP tersebut bisa melanjutkan ya nanti, karena mungkin tidak ada lagi istilah jauh nanti, karena nanti diberi akses yang lebih ini lagi. Kemudian ini desentralisasi layanan kesehatan ya, ini mungkin hubungannya dengan dinas kesehatan kalau yang ini. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini mungkin juga ada juga dengan pendidikan, karena nanti jelas ekonomi akan tumbuh kalau sumber daya manusianya tetap ya nanti. Jadi mungkin tugas SMK itu kaitan dengan ekonomi ini nanti untuk menghilangkan lagi bahwa SMK penyumbang pengangguran ya, itu 13%. Tapi insya Allah nanti ke depan dengan ada penataan SMK ini nanti tidak lagi seperti itu, sehingga nanti ekonominya pun akan bertambah. Kemudian pengembangan destinasi infrastruktur pariwisata, nah ini mungkin untuk yang lain dan seterusnya. Pesantren juara, ini kaitan dengan pesantren juara, mungkin nanti pemerintah provinsi pun sekarang akan menata kondisi-kondisi pesantrennya dan seterusnya. Di prioritas pembangunan dinas pendidikan ya, yang mungkin yang lebih ini lagi, ini budaya juara ya nanti. Artinya sekolah-sekolah sekarang harus berlomba-lomba untuk membuat kebaikan ya. Seperti halnya mungkin sekarang digagas di sekolah ini kaitan dengan budaya kerja ya. Jadi betul Bapak Ibu, kalau sudah budaya kerjanya berjalan di satuan pendidikan, insya Allah semuanya pun akan berjalan ya. Jadi nanti kalau ini sistem budaya kerja di sekolah ini sudah maksimum, nanti istilahnya ada kepala atau tidak ada, atau ada yang ini nanti akan sistemnya berjalan. Jadi untuk itu mohon ya, program-program ini betul-betul nanti dikaji kembali, kemudian dilaksanakan agar nanti budaya kerja di satuan pendidikan ini baik. Nah, kalau sudah budaya kerja ini baik, jelas nanti akan imbas kepada budaya juara ya nanti. Sehingga sekolah ini nanti akan selaras dengan prioritas pembangunan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. Kemudian sekolah juara ya nanti. Ya jadi di sekolah juara itu apa? Sekolah dan ruang kelas baru. Nah, mungkin kalau SMK di sini saran dari Pak Direktur, mungkin nanti di ruang praktek ya nanti. Jadi penataan praktek nanti di sekolah ini harus betul-betul nanti berstandar ya nanti. Ya coba kalau saya kira kalau kemarin kolam dan sebagainya, mungkin ini pun kalau saya lihat yang ada di IPB pun sama ya nanti. Karena kalau yang di IPB katanya standarnya sudah standar internasional ya. Nah, kalau di sini ya kelihatannya sudah bagus juga. Jadi mungkin nanti tinggal dilihat. Kemudian kelas pintar. Jadi maksud kelas pintar itu apa? Kita ada yang apa itu? Maksud kelas pintar di sini kira-kira? Jadi maksud kelas pintar ini kelas menjadi fasilitasi untuk belajar ya. Jadi seperti halnya sekarang kan mungkin anak-anak sudah bisa belajar mandiri di kelas dengan menggunakan internet. Artinya apa? Kelas pintar, kelas yang sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bisa anak untuk belajar nanti ya. Kemudian itu sekolah gratis bagi yang membutuhkan, ya, mungkin tadi itu ya yang SPP dibayar oleh provinsi. Kemudian juga guru juara
ya. Dan jadi guru juara di sini salah satu parameternya itu adalah pemetaan rasio guru dan murid itu relatif seimbang. Nah ini terus terang saja ini pemerintah masih karena di beberapa daerah guru di beberapa daerah guru itu berkurang. Apalagi saya selalu melihat kalau guru-guru yang umum ya, yang umum atau yang produktif yang ada di UPI itu mungkin kita tidak khawatir. Tapi saya lihat ini kan IPB sementara ini juga belum membuka kembali guru yang berbasis pertanian dan sebagainya. Jadi kalau guru-gurunya nanti ada yang jadi pengawas, ada yang jadi kepala sekolah, nanti lambat laun bisa berkurang ya nanti. Sehingga kemarin saya sampaikan ke Pak Direktur, Pak ini mohon untuk di Sukabumi pun IPB juga harus bisa memikirkan kaitan dengan nanti penyediaan ke depan kaitan dengan program keahlian yang ada nanti di IPB, supaya nanti guru-gurunya itu kalau nanti seniornya jadi kepala sekolah, ada yang jadi pengawas, ini nanti ada penggantinya. Kemudian guru juara ini, kemudian subsidi untuk guru ya, dan tunjangan untuk guru ya. Ya maksudnya mungkin kalau di sini subsidi untuk guru sekarang kan ada beberapa guru-guru yang belum bersertifikasi yang non PNS, baik dengan PNS mungkin walaupun mungkin belum memadai tapi tetap masih ada, tapi insya Allah nanti mungkin untuk ke depan lebih ditingkatkan. Kemudian perguruan tinggi juara, ini mungkin nanti hubungannya dengan perguruan tinggi. Dan yang berikutnya ini SMK juara. Jadi tidak ada SMA juga. Program Dinas Pendidikan itu sekarang mungkin difokuskan kepada SMK juara. Yang pertama itu sertifikasi nasional untuk SMK. Ini kan sekarang yang dipermasalahkan untuk LSP katanya. Banyak perusahaan yang tidak istilahnya mungkin siswa tersebut sudah memiliki sertifikasi tetapi tetap harus diuji kembali gitu kan. Kemarin pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kepala sekolah dan guru kaitan dengan itu. Ini mungkin nanti ke depan akan distandarkan agar nanti siswa-siswa yang sudah memiliki sertifikasi nasional untuk SMK itu nanti betul-betul nanti bisa diakui di dunia kerja ya. Di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2000 ke 2018 sampai 2020. Bahkan Pak Asep sudah membuka jika ada hal yang mau di-sharing atau ditanyakan mengenai materi ini ataupun mungkin boleh Pak ya kalau ada yang bertanya di luar itu mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun wilayah 5 maupun sekarang informasinya ada. Silakan Ibu Bapak untuk pertama kita buka atau tiga pertanyaan dulu. Silakan. Silakan Bapak Ibu tidak usaha malu-malu. Itu Bapak kasih aja jarang-jarang kita bisa bertemu untuk diskusi dengan beliau sama Ibu. Mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu Bapak tanyakan. Beliau juga membuka, silakan di luar materi itu tidak bermasalah. Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai cut-off gitu.
Ya, maka silakan Bu Nenek. Silakan pertanyaan pertama. Silakan itu Bapak tidak usah ragu-ragu, masih yang mana juga mungkin bertanya mengenai BOPD yang belum kita kan cuma di situ Pak untuk honorernya gitu. Karena beliau pelayanan. Kemarin banyak masalah tentang MPTK. Iya, itu juga boleh. Ya, atau misalnya mau menanyakan tentang Kapolri. Mumpung Pak Asepnya ada loh. Kalau sengaja ke KCD mungkin bapaknya sibuk. Sekarang tuh khusus menyediakan waktu buat kita gitu. Tapi jangan hanya mutasi ya. Jangan bukannya mutasi lagi kok. Silakan Ibu Bapak. Mungkin permasalahan apa sebagian kita tuh kan dulunya ada yang sebagian sudah terdaftar di Kapolri, ada yang belum, apakah itu bisa kita proses atau bagaimana? Ya, Ini ada. wakil aja Pak kondisi kita. Yang pertama dari Ibu yang kaitan dengan tes besok. Kalau judul tesnya apa Bu di pengumuman asesmen ya nanti? Karena memang saya sendiri ini karena nggak tahu apa ini runutannya sih di perkiraan awal untuk seleksi ini kan harusnya seleksi administrasi dulu gitu ya. Tapi ternyata ya mungkin ini nggak tahu deh, kendala karena memang sudah dipercayakan kalau administrasi jelas karena mungkin bisa semuanya lolos dan mungkin ya. Kaitan dengan tes asesmen sebenarnya kalau saya sendiri sih memang belum pernah melaksanakan tes. Sebenarnya bisa nanya ke kepala misalnya. Tetapi yang saya tahu kalau kaitan dengan asesmen biasanya ini dikelolanya oleh BKD biasanya ya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin sistemnya online. Jadi Bu ya tesnya tes kemampuan umum saja ya nanti. Jadi tidak fokus kepada mungkin kalau Ibu mata pelajaran ya ke sana nanti. Jadi nanti biasanya identik dengan kalau yang saya tahu tesnya identik dengan tes psikotes yang nanti ke sana nanti. Nanti saya akan cek ya, karena sama Bu, saya sendiri istri saya belum punya kartu juga ya. Karena kalau kemarin kata Pak Dian, Pak hanya tunggu ada beberapa minggu, tapi sampai sekarang belum. Tapi ya nanti saya akan tanya jadi nanti gimana kendalanya. Karena informasi ini ya nggak tahu betul apakah itu jadi alasan atau tidak. Jadi memang sekarang itu yang sedang diperhatikan itu apalagi kaitan dengan yang kasihan itu yang pensiun ya, yang sudah pensiun belum keluar. Ini informasi katanya tenaga di BKD-nya. Jadi gini mungkin Bu, sekarang itu kan kalau dulu BKD itu mengelola karyawannya itu kurang lebih ya
ya 1000-an lah, karena mungkin dulu yang adanya di gedung sate saja kan. Nah, sekarang masuk ke sekolah itu PNS-nya itu 23.000. Jadi mungkin kalau itu mah sok maksudnya, jadi di rumah sekian mungkin yang mungkin nangani pensiun itu mungkin katakanlah 1 tahun atau 1 bulan itu. Kalau begitu kesimpulannya nih banyak, karena tema pertanyaannya juga beragam, dari mulai cakep, kemudian tadi ada kita di IKN, ada juga mengenai pengurusan palsu, seperti EPPK. Namun intinya kesimpulan yang bisa saya ambil, Bapak masih siap menerima dan melayani semaksimal mungkin apapun yang Ibu Bapak butuhkan, baik itu PNS maupun non PNS. Jadi mungkin prinsip beliau ini pelayanan seprima mungkin. Jadi kalau Ibu Bapak merasa ada permasalahan dengan bagian-bagian tertentu di pelayanan, tinggal mengontak beliau saja atau meminta bertemu beliau, dan kebetulan memang beliau juga dengan Pak ya di sini dan di cabang dinasnya pun biasanya selalu online. Kalau ada selama tidak ada kegiatan dinas lain. Mungkin itu saja Ibu Bapak untuk sesi materi dari Bapak Kasih. Satu kali lagi aplaus untuk beliau. Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini, dan mohon maaf sebesar-besarnya bila kami masih sangat seadanya, dan semoga Bapak tidak dapat untuk lebih datang dan memberikan kami secara simultan Pak. Kalau boleh secara kontinu atau kalau boleh Bapak juga membuat jawaban untuk pimpinan kami dengan senang hati kami menerima. Itu saja. Mungkin Bapak Ibu untuk sesi ini terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.